kemudian hadis, ada ijma, ada qiyas. Kenapa saya harus bermadhab dan kita harus bermadhab? Iya, madhab itu diambil dari kata zahaba yang artinya jalan. Jalan seseorang untuk mencapai hal yang baik agar beragamanya dengan baik. Sedangkan orang yang tidak bermadhab itu merasa diri paling mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah. Yang mana untuk Al-Quran sendiri, mengkajinya saja kita mungkin harus paham ilmu faraid, bayan, ma'ani, mantik, balaghah dan lain-lain. Dalam Al-Quran juga ada sebabun nuzul, kemudian dalam hadis juga ada sebabul wuruz. Jadi nggak bisa sembarangan kita langsung berpatokan pada Al-Quran dan Sunnah. Nah, perlulah ada yang namanya ijma dan qiyas. Kenapa kita harus bermadhab? Apabila kita tidak bermadhab, maka kita nggak tahu nih bagaimana tata caranya sholat, ada berapa fardu wudu, ada berapa rukun sholat. Atau nanti kalau orang itu nggak bermadhab, orang itu akan mengatakan jangan pergi haji ke Mekah, cukup di Indonesia saja karena Indonesia negara suci. Nah itu ya. Nah yang saya ingin bertanya, apa madhab fikih di Al Zaitun? Dan kalaupun tidak bermadhab, pasti mengambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Dan apakah memang ada mujtahid mutlak atau kodi pemutus hukum di Al Zaitun yang mungkin lulusan Mesir atau dari mana? Enggak, tafadhal. Reja lagi, kalau saya jawabnya apa namanya, memang secara eksplisit itu memang nggak disebut kita bermazhab apa ya, nggak seperti mungkin kalau mungkin saya ini udah punya anak nanti ini 2 tahun lagi mau cari pesantren yang mazhabnya salafkah, barangnya nanti ke Imam Syafi'i atau Imam Hambali, Maliki. Nah, itu kan secara eksplisit gitu, pesantren itu dikenal sebagai penganut mazhab apa. Nah, kalau Al Zaitun itu enggak. Tapi kalau dalam pengaplikasian sehari-hari ibadah sholat kayak gitu, lebih condong ke Imam Syafi'i begitu. Benar, Reza? Ya, Oke, kayak yang saya bilang sebelumnya nih, mohon maaf para kiai, saya bilang nggak ada penegasan kan, hanya saja itu juga penilaian siapa, ya penilaian kita masing-masing, bahwasanya memang tata cara ibadahnya aja yang nyerempet ke mazhab Syafi'i lah, seperti itu kasarnya ya kan. Penegasannya itu nggak ada sama sekali. Kak Jiro, Taken. Nih di bawah udah mulai naik Jina nih. Nah, bagian saya nih yang mau jawab. Ya. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya. Kemudian juga tadi saya sedikit disinggung tentang apakah di sana ada mujtahid mutlak ya. Ya. Ya, karena prinsipnya dari awal itu juga saya sudah sadarnya ketika lulus ya. Ternyata memang Al Zaitun itu murni meletakkan al-aqlu fauqad dalil mereka itu ya. Itu yang mereka terapkan itu. Ya, sehingga sama sekali kan nggak pakai referensi. Dikit pun mereka nggak akan mengeluarkan referensi, hanya saja ngambil ayat, terjemahkan sendiri, kemudian dipraktekkan sendiri. Ya. Itulah yang jadi memposisikan diri sebagai mujtahid, apalagi setelah keluarnya kata-kata hum rijal panahnu rijal. Wah, itu kan sudah jelas. Mereka memposisikan diri mereka itu di mana? Ya. Yang dikutip dari Ihya Ulumuddin itu kan. Itu makin memperjelas justru. Ngelek nih. Ya. Oke, di saya enggak nih. Oke, lanjut ke Kak Jiro. Kak Jiro, adakah pertanyaan yang ingin dipertanyakan atau pernyataan? Kak Jiro alumni tahun berapa? Masya Allah. Berhentiin dulu lipnya, gimana jeda ya? Jeda. Oh, ngelek gitu. Ngelek parah ya? Baik, Kak Jiro, Pak Ustadz Jiro. Ngelek. Ya, emang. Bisa juga mulai ngelek. Dia off mic itu. Keluar ngomong lagi. Off cam aja, off cam. Pak Ustadz Jiro. Oke, enggak apa-apa. Jangan tebar pesona. Ya, Kak Jiro off cam enggak apa-apa Kak Jiro.
Kak Jiro jangan tebar pesona. Opkem. Baik. Aman. Kak Jiro alumni tahun berapa? Jiro, mangga. Anji. Ada pertanyaan dan ada pernyataan yang mungkin bisa dipertanyakan oleh Kak Jiro kepada teman-teman dari Al Zaitun. Ini alumni senior semua ya. Iya. Yang ingin ditanyakan enggak, ini para alumni Al Zaitun semuanya, para saudara-saudara semuanya, apakah setelah keluar itu masih bahasan masih sering silaturahim atau sering menghadap ke Al Zaitun? Siapa yang mau jawab? Kalau saya pribadi udah ditolak sama Al Zaitun ya, nggak bisa masuk lagi. Karena saya yang paling keras berbicara tentang negara Islam. Jadi kalau saya ke Al Zaitun dulu itu setelah lulus mungkin karena lewat mau ke rumah teman ke Kuningan gitu. Terus mau main-main aja gitu, kadang ada teman ngumpul main aja sana. Sampai terakhir saya ke sana itu saya jadi ketua panitia reuni lah angkatan saya. Nah, di tahun 2016. Habis itu 2017 ada 116 guru saya dikeluarin. Nah, itu terakhir saya nggak boleh masuk lagi juga. Saya dari awal sudah keluar. Berarti dengan adanya kejadian seperti ini tidak tahu menahu tentang info daripada Al Zaitun tersendiri ya. Iya, santri yang di sana pun mungkin nggak bakal tahu juga, nggak bisa bicara. Oh. Satu Karena lagi ini- saya mau bertanya. Ya, Jadi mohon maaf kepada alumni Pondok Pesantren Al Zaitun, kan dari berbagai daerah sekolah ya mondok ke Al Zaitun, apakah ada Betul. di kampung tersebut pribumi yang sekolah dan mondok ke sana? Ada banyak. ada. Kalau angkatan saya ada. Ada. Di konten TikTok saya yang udah 1 juta lebih ditonton yang baru saya upload juga ada tuh yang lagi di lapangan bola. Itu dia kalau kita pulang bawa koper, kalau dia ini bawa kardus aja udah nyampe rumah. Tinggal loncat doang itu. 1 orang doang tapi. Jajang namanya. Jadi nggak Jajang. banyak ya? Enggak. Makanya yang masuk ke Zaitun ya mungkin waktu masa itu lumayan tinggi juga harga untuk masuknya. Tapi kalau untuk biaya pendidikan seluruhnya cenderung lebih murah. Gitu. Abu Hilang Yang sama Taib. Bang Ridwan nanti naik ketika bahas N11 ya. Jadi jangan dulu naik. Dua dulu. Ayo, silakan. Tafadhol dilanjut. Abu Hilang dan Apalagi Bang pertanyaan? nanti naik ketika bahas N11. Ini paham nih kayak nih Juragan Kopi N11 nih. Udah, antum lah yang Itu kan yang di bawah banyak membahas tentang suara aman nggak? on. Aman. Yang di bawah kan membahas tentang zina yang ditebus uang 2 juta. Itu benar adanya apa memang media yang mengecoh? Menggoreng. Nah, kalau yang ini pertanyaan ini bagian saya yang makan nih. Karena kalau Sunai sama Juragan Kopi kayaknya nggak ketemu sama sumber yang memfitnahnya gitu. Iya, Kang Anam itu siapa namanya? Bukan. Siapa namanya? Lupa lagi. Ken Setiawan. Ya. Ken Setiawan. Jadi kita ini udah mulai masuk nih materinya ke bagian yang mau dibahas tadi itu. Ken Sebenarnya Setiawan itu pengikut. Satu pertanyaan yang ini di skip, kita satu pertanyaan lagi terakhir langsung bahas N11 gimana, Bang Isan? Siap. Ya udah.
Ya, biar Orang yang menghadap kita yang turun. nanti yang lain yang mau naik juga boleh. Oke. Ini pertanyaan yang boleh dipertanyakan. Saya mau nanya dulu, kalau misalkan iya boleh jawab, kalau enggak apa-apa. Karena mungkin besok saya akan cari yang kontra, yang pro terhadap Al Zaitun juga ya. Jadi di sini itu teman-teman yang paling pas itu. ya betul. Bentar dulu. Saya di sini sudah mendapatkan referensi sesuai dengan harapan Kak Jiro, di mana kalau katanya harus bawa referensi, jadi gua agak greget juga semalam nggak tidur gitu kan. Pertanyaan saya gini, sholat Jumat yang diadakan di Al Zaitun sekarang dari mulai azan, khutbah, qala Rasulullah fi Qur'anil Karim dan lain-lain, apakah sudah ada zaman dulu ketika kalian semua ada atau belum? Belum. Ya udah kalau belum gak usah dibahas, lanjut aja ke pembahasan. Karena pentingnya dibahas. Padahal udah begadang-begadang gitu. Udah begadang gue nyari referensi ini. Aduh kacau sekali nih. Gak bakal ketemu santrinya. Saya udah dijamin. Ini Bang Ihsan katanya mau buka Bulughul Maram nih. Oh, wait. Saya buka Bulughul Maram maksud saya itu bukan buat nantangin, mau nunjukkan bahwa memang kami mempelajari kitab Bulughul Maram itu aja, bukan ibaratnya saya mau nantangin orang ayo kayak gitu. Mau lihat Bukan. doang, kertasnya kuning atau putih. Putih. Kertasnya apa ya? Putih ya? Pink. Putih. Tulisannya hitam, tulisannya Putih. gundul, kertasnya putih. Bahasa Melayu. Ya lanjut. Oh, Oke, apa tadi yang tentang zina tadi ya? Tentang zina. Ya bahas tentang zina Iya, dulu tuh. Iya, yang tentang zina itu adalah itu berita bohong karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke yang sumbernya paling pertama itu yaitu Ken Setiawan di TV One waktu lagi tampil ataupun waktu kameranya off. Waktu kameranya off saya juga konfirmasi, saya tanya, kamu siapa, nama santri yang kamu anterin? Dia nggak bisa sebut namanya siapa. Itu satu. Habis itu artinya kalau dia nganterin kan dia yang orang dewasa, dia yang salah kan. Ya masa dia nganterin santri sih kayak gitu. Dia yang jahat kan artinya gitu. Dan nggak mungkin juga kan pesantren mana sih di dunia ini, jangankan pesantren ya, sekolah yang liberal juga pun kayaknya nggak akan ada deh yang memfasilitasi muridnya untuk berzina itu kalau kita percaya sama itu aja, itu kita nalar kita itu kayak gimana ya, kayak kita udah di bawah rata-rata banget gitu. Nah, maksudnya itu fitnah yang sangat kejam, itu satu-satunya fitnah yang seluruh alumni Al Zaitun atau santri atau siapapun yang pernah masuk ke dalam Al Zaitun itu akan membantah itu gitu. Oke, baik, terima kasih. Dan kita berikutnya akan membahas N11 teman-teman, tapi sebelumnya Abu Ilang, kalian nge-tag Abu Ilang sudah naik. Abu Ilang udah saya tagin. Beliau belum minta naik. Abu Ilang minta naik, dan dari Bang Ridwan juga boleh minta naik. Bang Ridwan ini dari orang hukum teman-teman. Karena saya pikir yang pro dan kontra akan hadir, jadi kita libatkan juga orang hukum biar enak. Cuman ternyata ini yang kontra aja terhadap, tapi ini satu jalur sama kita. Yang pro sama kita. Bang Ridwan naik, Bang Ridwan. Boleh Abu Ilang minta naik, Abu Ilang? UAS dong. Jangan UAS ini, yang punya Paneglang dulu aja. Terlalu. Ada Abu Ilang mana? Saya udah coba buat naikin Abu Ilang tapi belum di-add teman-teman ya. Dan Bang Ridwan mungkin ada mau naik, boleh, tafadhal. Dari teman-teman Al Zaitun yang pro atau yang kontra mau naik pun silakan. Fadhal. Yang paling kita cari yang pro. Iya, yang pro mau kita ini mau dirujak lagi sama Kang Ano, sama si Reja nih. Nggak ada yang pro udah pasti kalau santri mah. Saya udah bilang sama Fajil, udah saya bilang tadi pagi, abang naik aja. Setelah abang naik nanti kan ada Bang Ihsan, nggak bakal kita apa-apain, nggak bakal dipindah 2 kali. Jadi peyek pulang-pulang. Silakan naik. Pembahasan tentang N11 dimulai. Pertanyaan pertama
mulai dari Kak Nji Munjaji Awali. Adakah pertanyaan? Boleh. Tapi sebelumnya membahas tentang ini adalah masalah sensitif terhadap Sensitif. negara Republik Indonesia. Tuh. Jadi saya mau bilang nggak mau saya bertanggung jawab kalau semuanya kena, tapi yang orang yang ngungkapinnya aja. Nah, itu resiko beneran. Karena yang Dan resiko bakal sendiri, resiko Serius. masing-masing. Kalau nggak kuat, Saya mendingan hanya off. bagian Nggak kuat, mendingan saya off. hanya meluruskan saja. Oke, baik, siap. Kita taikin dulu dari Bang Ridwan, dari orang hukum. Beliau juga katanya punya teman yang mau hadir ke sini. Biarin AA nggak naik, kurang. Oh iya, siap. Siap Abu Elang nanti. Dari Bang Ridwan juga tadi udah ngabarin ke kita teman-teman. Ada senior dari Jaya Raksa dan partners Law Frame Muhammad Soleh, SH, MH, dan Abdurrahman SH. Adakah di sini orangnya? Bang Abdurrahman SH ada? Atau Bang Law Frame Muhammad Soleh? Saya amat ngarannya iya barudak. Ayo, adakah? Oh belum datang. Bang Iwan mau naik, Bang Iwan? Boleh silakan naik. Gimana ini menurut Bang Ridwan? Kita bahas jangan N11 ini. Saya manut Bang Ridwan kalau soal ini. Mana belum masuk Bang Ridwan ya? Emang yang membuat takut membahas N11 itu apa? Ya, lu nanya ke gua kira lu udah nyiapin data, ah. Enggak, Saya udah ini ada Juragan Kopi, pertanyaan. Bang Sunai, sama netizen FC sampai-sampai nggak berani Bukan. membahas N11. Oh, kalau saya mah berani, maksud saya tadi bilang jangan kita semua yang bertanggung jawab, tapi kalau siapa Sunai ini kan Sunai yang paling jago tuh ngebahas. Jadi tanggung jawab Sunai sendiri, jangan tanggung jawab bersama kita gitu. Ayo udah, Jadi saya yang memutuskan untuk membahas N11 dan saya yang akan bertanggung jawab atas jawaban dari semua teman-teman Al Zaitun. Ya itu kalau ngebahas mah mangga, ayo, nggak ada takut-takutnya kita. Saya Siap. ini lahirnya di Tiro, di kampungnya Hasan Tiro nih. Saya makam 47 itu udah biasa, nggak ada takut-takutnya saya. Oh, luar biasa. Saya juga berteman dengan AWM dan Shotgun. Terima kasih. Oke, silakan Bang Edi. Bercanda. Sama Bang Isan, santai. Ada pertanyaan Bang Akang Enji dan Kajiro mungkin ada pertanyaan. Pertanyaan pertama. Saya mengutip daripada narasumber temannya Bang Isan sendiri, yakni Ken Setiawan. Yes. Bukan teman saya. Bukan. Oh bukan. Bukan. Makanya ini saya harus luruskan dulu. Ayo, Ken Setiawan itu bukan santri dan bukan alumni Al Zaitun. Nah, Oke. Jadi satu. beliau berbicara soal data dan fakta itu melalui mana? Dapat dari mana tuh kira-kira? Nah iya, kalian tadi mau bahas tentang apa? Barusan disebutnya. Yes. N11. Nah dia itu. Nah saya bukan, kita bukan santri Al Zaitun, itu bukan N11, tapi orang N11 itu adanya di luar Al Zaitun. Oh, boleh siap. Boleh Harus- jadi, harus boleh bicara jadi dulu, nih. gini. Bentar Gini, dulu, tunggu. Boleh Iya. jadi orangnya itu ada di kajiannya Kang Anum itu di kiri kanan, boleh jadi. Nggak Lagi- tahu Kang Anum orangnya malah. Karena Lagi itu mantau-mantau. isi. Boleh Jangan-jangan jadi. Ada yang di sini nggak? Nah, iya, mah boleh jadi tetangga sendiri, boleh jadi. Karena bukan di Al Zaitun orangnya. Makanya itu. Jadi kayak gini Kang Anom nih, saya kasih analogi kasar ya. Jadi ini dibuka apotik yang isinya obat-obat yang boleh diedarkan oleh pemerintah. Oke. Nah, Gua Pada ini semua yang ada di dalam ini adalah obat-obat yang legal sama pemerintah. Tapi yang punya apotik ini juga dia jual narkoba tapi nggak dijual di dalam apotik itu. Paham sekarang? Oke, paham. Oke, Nah, kita gitu. lanjut ke pertanyaan. Jadi ini katakan nama apotiknya itu nama plotiknya pokoknya Serang Jaya, jangan nama kota apa ya, Tembok Jaya misalnya nama apotiknya ya kan. Nah sedangkan nama apotik Serang Jaya itu Tembok Jaya itu menjual obatnya itu secara legal, obat-obatnya tuh Gua, Reza, Sunai, tapi di lain tempat dia jual narkoba yang bukan di dalam apotik itu. Tapi kalau orang nanti ketemu ditangkap sama polisi, bilangnya ini temboknya nama apotiknya apa? Tembok Jaya. Paham ya? Ya, oke, paham. Pertanyaan pertama.
Betulkah Al-Zaitun mengganti rukun Islam yang pertama, la ilaha illallah dengan tiada negara kecuali negara Islam? Bukan Al-Zaitun. Al-Zaitun nggak pernah. Oh, berarti N11 ini. Itu. Ya. Nah, kalau saya nggak tahu tuh sunnah itu yang bagian itu sunnah itu saya kan nggak ngerti. Memang harus dipisah antara Al-Zaitun sebagai satu lembaga pendidikan dengan gerakan N11 ini barangkali ya. Tapi mungkin markasnya di satu tempat yang sama. Betul. Sebentar nih ada yang minta naik nih, namanya siapa ya? Boleh, silakan naik. Saya udah menyiapkan data dan saya siap untuk berdiskusi dengan 500 orang dari Zaitun sekalipun. Boleh. Enggak Bang Sunai, santai Bang Sunai, bercanda. BD Garden namanya. Jadi BD kalau Garden. kurikulumnya tidak bertentangan dengan MUI ya, dengan Kemenang. BD Garden Itu justru dari Menteri Agama. Sama sekali Enggak. Sama sekali enggak. Namanya gimana Bang? BD Garden ya? Ya. BD Garden yang mana nih? BD Bandar. Naik. Ya BD kan Bandar ya. Mana nggak ada nih BD Garden. Komen dulu BD, coba siapa tadi namanya BD Garden. Komen dulu. Abang Bang Isan namanya BD Oke Garden, betul? Ya. Oke, kita naikkan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba buka kamera dulu, mau saya validasi dulu nih, benar nggak? Ya, coba. Bang BD Garden boleh dibuka kameranya? Hitungan ke-15 tidak buka kamera, kami turunkan dan kami akan ganti dengan yang lain. Bang, belum bisa buka kamera, nggak dikasih akses. Kenapa Bang? Nggak dikasih akses dibuka kameranya. Kalau apa? Nggak dikasih akses. Nggak dikasih akses buka kamera. Gua kasih akses nih. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Coba lihat. Belum followersnya belum kali. Oh, followersnya belum. Coba saya minta dia screenshot dulu kalau dia kirim WhatsApp ke saya, oke, berarti nggak apa-apa ya. Oke, coba screenshot dulu. Buat verifikasi aja kalau dia beneran alumni gitu aja. Ya, silakan. Buat teman-teman yang bilang Kang Jiro suruh turun, jangan. Beliau sahabat saya. Kami 3 serangkai, saya, Kanji, dan Kak Jiro. Setelah ini saya dan Kak Jiro akan mengurus masalah Harry Pras yang menghina guru sekumpul. Jadi jangan macam-macam kalian. Ya, saya turun soalnya saya mempersiapkan kitab. Takut membahas lebih dalam, saya sudah mempersiapkan kitab gitu. Oke, siap. Udah oke. BD Garden ini udah oke, udah bener ya. Bener Bang. Silakan lanjut. Nggak bisa on cam nih karena memang nggak biasa aktif di sosial media juga. Seperti itu. Sebelumnya terima kasih ya, ini dari abang-abang sekalian ya. Ya, ini sebenarnya klarifikasi lebih tepatnya sih terkait yang kemarin. Boleh di mic-nya didekatkan, suaranya didekatkan. Jelaskan. Bikin kopi bro. Kopi dia. Suara aman ya? Aman. Oke, baik. Boleh jadi minta sebenarnya, ini? halo? Ya, Aman ya? halo. Aman. Ya. Oke Bang, jadi di sini mau klarifikasi aja. Kebetulan saya kan alumni angkatan 8. Jadi abang sekalian ada yang Sparta 11 ya? Angkatan berapa bro? Angkatan 8, 2006. Oke, siap. Lanjut. 6 ke 2012. Lulus 2012. Terus kalau yang tadi beberapa terkait, mungkin yang sekarang kan kontennya terkait NII ya? Iya, tapi kalau mau digeser lagi ke pembahasan kita sebelumnya silahkan. Oke, baik. Kalau ditarik tadi Bang Reza juga ya, Bang Juragan Kopi bilang terkait yang Salom itu kayaknya udah diajarin sih Bang, kayak kelas Ibrani itu ya. Cuma kita di kami itu udah nggak ada kelas kakao sih Bang. Tapi itu juga tidak hanya sebatas pengetahuan aja, trivia kali ya. Trivia tidak sampai yang dilakukan saat ini gitu. Nah, Jadi hanya trivia itu ada bahasa Ibrani, Salome seperti itu, tapi tidak
tidak dinyanyikan seperti saat ini gitu. Jadi itu cukup aneh juga, cukup membingungkan juga. Terus untuk terkait yang sekarang dibahas ya, kan kebetulan saya ini orang tua saya mantan mantan guru gitu di sana. Terus kayaknya sih sebenarnya orang tua saya atau enggak, orang tua kami semua yang alumni dari Al Zaitun itu percaya terhadap kualitas pendidikannya gitu. Kenapa saya juga hadir saat ini yang sebelumnya tidak aktif di sosial media juga, karena kemarin saya ada satu event gitu ya di Solo yang mana pesertanya ini kakaknya alumni Al Zaitun juga gitu, angkatan kedua. Bang Ihsan mungkin kenal, di Bandung Bang, di Lembang. Terus ketemu dengan orang tuanya, terus orang tuanya pun tidak tahu menahu tentang ini. Dia hanya mengetahui bahwa kualitas pendidikannya sangat baik. Beliau ini PNS, terus setiap bulannya datang ke Al Zaitun gitu. Waktu itu tahun 2002 ke 2006 ya. Jadi datang dan benar-benar ya melihat pendidikannya benar-benar bagus, dan apa yang diberitakan positifnya itu benar-benar terjadi gitu. Mungkin waktu angkatan saya ataupun Sunai itu sudah tidak terjadi ya. Kita kayak udah nggak ada susu lagi ya, Naya. Mungkin angkatannya Bang Reza sama Bang Ihsan udah masih ada susu ya. Iya masih. Ya, lagi ada transisi juga. Waktu itu juga kan sebenarnya bisa dilihat gitu dari Abi Imam gitu ya, Pak Imam yang tahun 2009 beliau tidak melanjutkan ke Al Zaitun, terus disusul sama mungkin agak puncaknya itu yang tadi Bang Ihsan sebutkan juga di tahun 2016, guru-guru itu tidak melanjutkan juga, mayoritas guru. Nah jadi sebenarnya kita lagi nggak debat pikir, intinya. Ya intinya kami alumni ini sebenarnya tidak tahu mengetahui juga tentang ini gitu. Jadi kayak misalnya dijelaskan pun sama orang tua saya tidak ada apa ya. Kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu, mungkin pendapat dari Sunai dan padahal orang tua saya guru gitu. Harusnya kan orang internal gitu ya. Maksudnya orang yang terlibat dan mengerti manajemen di sana gitu. Tetapi orang tua saya tidak pernah mengajak saya untuk membaiat saya gitu untuk menjadi berjihad ataupun orang tua sangat, Bang Ihsan mungkin tahu, mungkin orang tua saya sangat positif sekali, tapi tidak ada indikasi tersebut gitu. Jadi memang benar-benar yang dilihat sama orang tua saya itu pendidikan, dia mengabdi di sana. Tadi yang Bang Reza juga sebutkan gitu, mendidik dan membangun semata-mata beribadah kepada Allah, yaitu beliau melakukan itu gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan dengan pembahasan yang masih Abang bahas. Ada seorang perempuan pulang ke rumahnya, bajunya nggak ada, dicuci sama emaknya, pakai baju emaknya, dibilang kafir emaknya karena nggak ngikuti ajaran dia. Apakah itu ajaran Zaitun dan doktrinnya? Nggak ada Bang, itu nggak ada sama sekali. Waktu di angkatan itu fitnah. Jadi mungkin kata Bang Ihsan juga itu harus dicari tahu tuh sumbernya dari siapa, karena kami nggak ada tuh, bener nggak ada sampai detail kayak togut itu nggak ada tuh, nggak ada. Tapi saya pun baru itu pas itu. Berarti belajar bahasa Ibrani dari dulu, cuman dinyanyikannya baru saat ini. Iya, bahasa Ibrani diajari, itu saya kasih tahu ya. Waktu mungkin dari Bang Reza, Bang Ihsan nggak belajar itu. Tapi saya udah belajar waktu itu di angkatan Sunai. Saya nggak tahu Sunai harusnya udah belajar juga ini angkatan kamu. Belum. Ya. Oke, saya bawakan referensi Bang, ini risalah saya katakan, ini halaman 14 paragraf pertama baris keempat, waqala fil anwar, dikatakan dalam kitab Anwar, wa yaqta bi takfiri, cukup seorang bisa dianggap inkar. Siapa yang inkar? Wa kullu fa'ilin fi'alin, setiap orang yang melakukan tasyabbuh bil yahudi. La yasduru illa bil kafir, tidak bersumber kecuali dari orang kafir. Kemudian yang dipelajarkan bahasa Ibrani di Pondok Al Zaitun yang kemudian menjadi sorotan publik dengan Bung Panji yang menyanyikan itu, ini jadi dampak yang sangat negatif untuk masyarakat khususnya, terutama murid-murid yang di sana jadi tercap jelek. Makanya saya hadirkan di sini Bang Ihsan untuk meluruskan bahwa alumni tidak bersangkutan dengan itu. Apakah Abang juga dulu ikut menyanyikan waktu Abang sebelum menjadi alumni? Enggak nyanyi Bang, cuma dikasih tahu susunan kata-kata Ibrani aja. Jadi nggak benar nggak nyanyi, cuma dikasih tahu ada bahasa Ibrani, dan ini ya kayak salam gitu, kayak misalnya kayak kita ya salam nama budaya gitu, tapi nggak benar-benar dinyanyiin, nggak ada dinyanyiin waktu di angkatan saya nggak nyanyi, cuma dikasih tahu ada Ibrani. Jadi itu kayak mungkin tadi ya lebih memperkaya aja trivia gitu kan, dan kami pun nggak ada kayak berkonotasi negatif terhadap hal tersebut, karena pun mungkin masih tetek juga ilmunya gitu kan. Jadi nggak ada juga kan terkait misalnya
negative thinking terhadap hal tersebut gitu. Tapi nggak dinyanyiin sih, nggak dinyanyiin. Dan baik lagi biar tidak ada ini ya kesalahpahaman. Apa ya? Oke, kita mau bahas negara N11 nggak nih? Iya. Tapi sebelumnya mohon maaf, Lek Supri ini yang di bawah, ini katanya beliau ngaku alumni Al Zaitun. Coba ditanyakan Bang Sunai. Halo, Lek Supri, coba berkomentar. Bentar ya. Buka camnya. Buka on cam-nya, Bang Lek Supri. Saya nggak berani buka. Saya bukan alumni Zaitun. Oh, Ya udah turun. Oh, alumni Al Zaitun. Turun. Saya alumni. Mohon maaf Bang. Mungkin mau nyusul lagi Bang. Ya? Aman ya? Aman. sadis sekali langsung di. Gak apa-apa, saya harus tegas. Soalnya saya katakan tadi saya hanya ingin kejujuran dari kalian yang memang alumni Al Zaitun. Jadi kalau memang bukan jangan naik, saya turunin langsung. Kita nggak lagi bercanda di sini. Itu mohon maaf para kiai, beliau itu sudah cukup lama di N11. Siapa nih? Yang barusan ya? Yang barusan Le itu. Jadi beliau itu ya makanya tadi Ana udah hilang duluan, makanya tadi sempat Ana sapa. Oh ya udah, naik lagi Bang. Beliau udah cukup senior, makanya cukup wajar ketika nggak bisa on cam, saya bilang. Oh iya, paham. Tolong di tag lagi Bang Lek Supri tuh. Kita nggak punya banyak waktu teman-teman, batas waktu kita 1 jam setengah ini udah lewat, jadi kita punya batas kuota 1 jam lagi untuk ngebahas ini. Jadi kalau mau naik jangan bertele-tele, ayo langsung gaskeun satu kumaha budak wel. Loh, dengeran umat saya. Gini aja deh. Lanjut. Gini apa namanya? Langsung aja to the point, bahas tentang negara Islam ya. Pertanyaannya apa aja? Lanjut. Pertanyaan kedua tadi mana? Pertanyaan kedua, apakah betul dalam NII itu mengganti la ilaha illallah menjadi tiada negara kecuali negara Islam dan Muhammad Rasulullah menjadi, dan siapa saja yang menyampaikan risalah agama maka dia bisa disebut sebagai seorang nabi. Artinya ada lagi nabi selain Nabi Muhammad SAW yang menjadi khatamin nabiyyin, penutup daripada nabi. Silakan. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Apa mau diborong dulu semua nggak pertanyaan? Ya, saya borong semua, boleh lah. Ini pertanyaan dari saya, dari data yang udah saya siapkan. Ya, boleh. Jadi nanti kita gua bahas itu dari dasar ya, dari benar-benar munculnya negara Islam ya. Sholat belum diwajibkan dan dilarang pakai sarung kalau sholat. Jadi sholat harus pakai jas, pakai celana. Nah itu. Untuk selanjutnya puasanya tidak harus puasa di bulan Ramadan kecuali memberikan semua yang dimiliki untuk perjuangan. Nggak perlu puasa, memberikan semua udah termasuk dalam puasa Ramadan. Kemudian Oke, terus ibadah hajinya cukup datang ke Al Zaitun pada tanggal 1 Muharram, tawafnya keliling Al Zaitun yang berhektar-hektar itu. Silakan dijawab. Ada lagi nggak Bang Anom? Biar cukup itu aja dari saya. Ini panjang nih kalau gue jelasin dari awal nih. Apa ya? Biar besar aja. Enggak, jadi biar nggak pemikirannya nggak kemana, istilahnya tahu jadi gitu, sampai nanti ketemu kenapa Panji Gumilang sampai berani kayak gini, kenapa kok dia berani nyanyi lagu yang bro on cam bro. Oke. Bang Supri naik. Bang Supri, aduh mohon maaf lahir batin Bang Supri, saya kira random, mohon maaf. Nah ya, gimana Bang Supri, mana tadi? Bang Supri nanti sambil saya bahas aja materinya. Oke. Oh ini naik beliau. Saya pengen minta maaf dulu sama Bang Supri nih. Jadi nggak enak hati saya. Bang Supri, mohon maaf lahir batin Bang Supri. Iya, sama-sama. Saya sempat berpikir bahwa Anda hanya orang random yang masuk gitu. Thank you. Udah. Mohon maaf tapi saya nggak bisa menunjukkan foto ya. Nggak apa-apa nggak bisa on cam. Biar saya aja yang paling muda yang on cam. Silakan Bang Sunai dilanjut. Ya benar, Bang Supri ini dari bagian mana Bang, biar enak juga. Saya wilayah 3 Jawa Timur. Wilayah Timur. Oke. Iya. Koordinator kah? Kalau dikatakan koordinator ya koordinator tingkat daerah. Itu daerah fokus nyari santri apa nyari umat?
Saya pernah bertugas nyari santri, nyari umat, Ini sambil jawab. nyari dana, macam-macam. Saya 12 tahun. Oke, Abi. Terakhir putus dari Al Zaitun dari Panji Gumilang itu kira-kira tahun kapan ya, Abi? 2012. Saya masuk Oke. tahun 2000. 2012 saya keluar. Itu. Oke, siap. Saya masuk dulu nih dikit nih. Fokus Iya, iya. mencari santri untuk dibaiat atau untuk sekolah saja di Al Zaitun. Itu untuk Nah, di sekolah. santri sama NII itu terpisah, putus. Terpisah. Jadi nggak nyambung. Ya, Nggak nyambung. terima Nggak kasih. nyambung. Ya. Jadi gini Jadi ya. saya juga pernah ditugaskan untuk mencari santri. Pernah. Saya presentasi di sekolah-sekolah pernah. Jadi Oke. kalau ngomong santri dan NII itu putus, ngomong Zaitun NII itu putus, nggak nyambung gitu. Nah, ini udah ada orang lapangannya nih, mantap nih. Apalagi yang mau ditanyakan? Tadi Bang Anom, Silakan yang mau tanyakan, saya insya Allah bisa jawab. Pertanyaan tadi pertama. tuh pertanyaan tadi yang Bang Anom kasih itu kayaknya orang Abi Supri ini karena dia orang lapangan mungkin dia bisa jawab ya. Ini Oke, orang paling pas sudah. berarti yang ini yang bertanya ataupun yang menjawab on cam, kemudian setelah yang menjawab menjelaskan materi langsung di off cam lagi biar teman-teman nggak bingung ya. Kecuali Lek Supri dikecualikan. Mohon maaf Abang Supri, ada pertanyaan dari kami. Ini yang dipertanyakan netizen kepada saya di DM tadi pagi. 1. Apakah betul N11 itu mengganti rukun Islam yang pertama la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, menjadi tiada negara kecuali negara Islam. Kemudian Muhammadur Rasulullah yang artinya Nabiullah Muhammad adalah utusan Allah, mengganti jadi siapa saja yang menyampaikan risalah agama maka dia bisa disebut sebagai seorang nabi. Itu artinya ada lagi nabi selain Nabi Muhammad. Silahkan. Secara apa? Gimana ya? Bingung juga saya menjawabnya. Jadi mengganti syahadat dari apa? Syahadatain dari negara Islam Indonesia itu secara mendasar enggak sebenarnya. Tetap ketika kita dibaiat pertama, syahadatnya tetap syahadatain itu. Iya, sudah la ilaha. Terus cuman ada penekanan teknis bahwasanya syahadat berikutnya adalah tidak ada negara selain negara Islam Indonesia, yang lain kafir. Itu benar. Cuman syahadatannya tetap ada dan penekanannya tentang NII sebagai syahadat itu juga iya. Paham ya? Dua-duanya iya. Baik. Saya mau tanya dulu ke Pak Supri, apa mau komentar ini tetap ada atau kita bisukan aja? Bisukan aja deh. Biar Yang kita fokus. mana? Oke, pertanyaan berikutnya. Iya, iya. Apakah betul N11 menyatakan bahwa sholat belum diwajibkan dan dilarang sholat menggunakan sarung? Yakni berarti harus pakai celana, jas, dan lain-lain. Oke, saya jawab ya. Saya pertama kali hijrah tahun 2000. Saat itu saya semester awal kuliah. Waktu berangkat hijrah, saya melihat pimpinan saya itu melihat waktu subuh itu nggak sholat. Saya tanya ke beliau, "Loh Pak, Anda kok nggak sholat?" Terus dia jawab, "Sholat urusan saya dengan Tuhan." Jadi saya mikir terus. Dalam perjalanan saya mengikuti tazkiyah. Mungkin anak-anak yang udah hijrah udah paham tentang tazkiyah itu apa. Ya, paham tuh. Jadi di tazkiyah itu dijelaskan. Saya mengikuti tazkiyah sampai udah selesai ya. Di tazkiyah dijelaskan bahwasannya sholat itu dalam keadaan darurat perang ini itu bisa dirangkap-rangkap. Nah, dikasih hadis-hadis itu. Hadis-hadis. Bisa dirangkap-rangkap menjadi 3 waktu. Zuhur sama asar, maghrib sama isya, dan subuh sendiri. Tapi ada tapinya lagi. Tapi bisa juga dalam 5 waktu itu dirangkap menjadi 1 waktu. Ditunjukkan hadisnya ini. Saya lupa itu udah lama.
Hadisnya ini menjadi satu waktu. Kenapa kok bisa dilaksanakan satu waktu? Karena darurat perang, negara dalam keadaan perang. Itu alasannya. Nah, dalam praktek keseharian itu saya melihat pimpinan ya tidak melaksanakan sholat 5 waktu, sehingga kami di bawah komando itu menyimpulkan bahwasanya sholat tidak diwajibkan. Jadi seperti itu kondisinya. Ketika di situ sudah dijelaskan sholat 5 waktu bisa jadikan satu waktu, dalam praktek kesehariannya nggak terjadi sholat 5 waktu karena belum diwajibkan, karena kondisinya masih Mekah. Karena kondisinya masih Mekah, sholat belum wajib. Itu saya iyakan. Karena semenjak saya hijrah, saya tidak sholat. Itu. Oke, baik. Mungkin ini yang lebih disebut ini Kak Jiro ya, jindik gitu ya. Kak Ji. Kalian kemana? Bang Sunai mau menambahkan mungkin? Oke. Nah, nanti saya rangkum semua sih. Jadi paham. Baik. Berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kanji dan Kak Jiro, siapkan pertanyaan berikutnya. Saya bertanya kepada Abi Supri untuk pertanyaan yang ketiga. Puasanya, apakah betul N11 itu puasanya tidak perlu berpuasa dari mulai ba'da subuh, beduk subuh sampai maghrib? Mereka hanya memberikan semua yang dimilikinya untuk perjuangan dan itu sudah dihitung sebagai puasa Ramadan. Ketika saya posisi masih umat itu rakyat ya, posisi masih jamaah, itu ada beberapa pemahaman yang belum dikeluarkan secara penuh. Ketika saya sudah naik menjadi aparat, di situ banyak penekanan sehingga pemahamannya lebih banyak secara penuh berkaitan dengan puasa tadi. Ketika saya masih umat, ya tetap disuruh melaksanakan puasa seperti biasanya. Jadi untuk yang nisa jamaah perempuan itu ketika ya seperti biasa ada yang namanya apa itu istilah itu membayar fidyah itu tetap ada. Tapi ketika saya udah naik menjadi aparat, di situ udah terasa tekanan untuk menunaikan anggaran. Nah, kita ada anggaran yang harus ditunaikan ya setiap bulan itu. Anggaran, sehingga karena tekanan yang besar tadi itu, jadi ketika saya nggak puasa nggak masalah, yang penting bayar fidyah. Nah, itu semuanya dinilai dalam bentuk uang. Oh, itu disebutnya fidyah. Fidyah, bahasanya tetap fidyah. Ya baik. Walaupun disengaja. Oke. Jadi tekanan anggaran tadi. Jadi setiap aparat kan mendapatkan tekanan anggaran yang sangat kuat dari atas itu. Dan itu diperuntukkan untuk apa anggarannya? Gimana? Anggarannya itu diperuntukkan untuk apa kalau kami boleh tahu? Anggarannya di-store ke Al Zaitun. Bukan Al Zaitun ya, istilahnya ke NII gitu aja. Karena Al Zaitun sama NII itu terpisah. Yang berbasis markasnya di sana. Berarti mohon maaf, saya mau bertanya dengan jawaban kejujuran. Apakah ada kaitannya dengan Syekh Panji dengan N11? Oh, jelas Panji ada. bilang itu imam NII. Oh, itu orang lapangan yang langsung ngomong ya. Imamnya ya? Kan orang lapangan 12 tahun. Nah, saya jujur. Kalau ngomong nanti demi Allah, saya lagi. bisa ngomong demi Allah di sini. Ya. Baik, siap. Lanjut Bang Sunai, apa? Oke, udah habisin dulu aja pertanyaannya. Satu lagi dari saya, saya pengen tanya dulu sama Kanji. Kanji, apakah ada pertanyaan dari Kanji berkaitan tentang N11 ini? Apakah kalau kita ke golongan beliau ada istilah disucikan seperti halnya kepada anjing dan babi? Dibaptis gitu ya? Bisa dijawab? Iya. Halo? Iya, jawab Pak Supri. Ya. Artinya mungkin begini maksudnya, ketika kita udah masuk ke NII, apakah bisa sebentar.
Maaf saya potong. Ini untuk Sunai sama Lek Supri kan berpengalaman dalam NII ini ya, walaupun orang tuanya kalau Sunai. Jadi tolong ini kan penontonnya ini bisa naik turun gitu. Jadi berulang-ulang kali tolong dikatakan bahwa NII dan Santri Al Zaitun adalah produk yang terpisah gitu, tolong ya. Produk yang terpisah, sesuatu yang beda. Ya, karena kita NII Ya, tidak di benar. dalam tempat saya yang ulangi. sama, mereka itu baru NII sama Al Zaitun itu terpisah, bukan hanya santri. NII Al Zaitun itu terpisah, itu ya. Nah, Putus soal hukuman. kapal, apakah ada kaitannya dengan N11 dan Al Zaitun? Yang apa? Kapal perahu yang Kapal. Oh, kapal yang sedang dibangun itu. Oh iya. Kapal yang sedang dibangun. Udah keluar, Abi ini udah kurang tahu pasti. Ya, saya karena masih kapal-kapal ini ada kan di situ baru- ketika bangun kapal itu. Kapal itu masih lama. Jadi dulu waktu saya masih aktif di sana, ya. itu Ya. memang sedang kampanye membuat kapal. Gitu ya. Kampanye bikin kapal. Terus setelah saya keluar itu, saya mengikuti perkembangan. Nah, sebenarnya ini ada unsur politis juga untuk pembuatan kapal itu. Ya. Jadi saat itu kan pemerintahan Republik Indonesia, Pak Jokowi, punya program kemaritiman. Nah itu ya. Berarti itu masih baru. Baru. Iya, itu program Pak Jokowi kan dia masuk tahun 2014 ya Pak Jokowi jadi Iya. presiden. Dia punya program tentang kemaritiman. Nah, program-program pemerintah seperti ini itu disambut baik oleh Syekh Panji Gumilang. Disambut baik. Kenapa? Supaya dia ya seolah-olah itu mendukung program Republik Indonesia. Ya. Seolah-olah. Itu ya. bahasa Setiap program termasuk program Covid kemarin itu disambut baik. Saking baiknya nyambut program Covid sampai sekarang pun tetap dijalankan di sholat berjamaah. Jamaah di jarak. Ya, saking baiknya menyambut Oh, program berarti Covid. itu mengikuti COVID yang kemarin ya. Jadi bukan hanya ada hari Iya. ini. Bukan, itu mengikuti Covid aja yang sholat itu. Baik, terima kasih. Dari Kajiro, apakah ada pertanyaan Kajiro seputar tentang N11 ini yang mungkin akan dijawab langsung oleh Abi dan akan disimpulkan nanti oleh Bang Sunai? Yes. Kajiro, Lanjut. lanjut. Oke, ini pertanyaan terakhir yang nanti bisa disimpulkan oleh Bang Sunai. Tadi Bang Ya. Sen sudah menjelaskan teman-teman bahwa tidak ada kaitannya antara Al Zaitun dengan N11, namun pada tempat yang sama, meskipun tempat yang sama tapi tidak ada kaitannya. Oke. Ini pertanyaan yang berikutnya, yang keempat. Ibadah haji cukup datang ke Al Zaitun pada tanggal 1 Muharram, tawafnya keliling Al Zaitun yang berhektar-hektar itu. Apakah betul, Abi? Ya, tanya tuh biar Sudah gampang. dijelaskan oleh Panji Gumilang sendiri tentang itu. Bahwasanya kemarin kan yang lagi viral Panji Gumilang menyatakan tanah Indonesia suci Ya. bukan di Mekah tapi Indonesia tanah suci, itu sebenarnya sudah menjawab bahwasanya dia mencoba untuk mengingkari syariat itu, mencoba untuk mengingkari syariat haji. Kenapa? Ya saya selama ini berkesimpulan dan memang disampaikan oleh pimpinan kami bahwasanya Panji Gumilang ini mencoba untuk menjadi kayak semacam mujadid, apa yang istilahnya? Mujadid Ya. untuk mempersatukan semua agama. Itu ya. Waduh, bahaya dong itu. Jadi dengan Mempersatukan semua kalimat agama. toleransi itu dengan ada satu niat ya. Ya, Dengan kalimat toleransi itu dengan satu niat tujuan yang something ya. somethingnya tadi ini mempersatukan semua agama, namanya ajaran ilahi. Gitu. Oh. Berarti itu dua hal yang berbeda ya. Ya. Kalau Pertama, mengenai Panji tadi Gumilang itu tanah sangat suci, anti. Benar. mengenai tadi bukan di Mekah, ya itu tadi saya jawab, sudah dijawab oleh Panji Gumilang itu sendiri kemarin di medsos. Baik, terima kasih Abi. Tolong disimpulkan oleh Bang Sunai karena kami ingin mendengar penjelasan dari Bang Sunai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya ya, sebelum kita bahas lebih dalam, kalau ada salah-salah, mohon maaf, dan mungkin kita nggak tahu nih akun gua besok masih ada apa enggak ya. Karena kita kalau bicara tentang Al Zaitun udah pasti bicara tentang negara Islam, dan kalau bicara tentang negara Islam pasti bicara tentang negara Konoha. Baik.
Ya, satu itu. Terus kenapa kok ada dua visi berbeda, di mana dulu Panji Gumilang adalah orang yang anti Pancasila. Kenapa ketika sekarang dia sangat Pancasilais dan ingin merangkum semua agama dalam satu tempat. Gitu. Nah, itu yang harus dimengerti nih. Dan semua berita yang ada beredar di media itu adalah semua berita yang menjelekkan atau membusukkan nama negara Islam, dan semua berita-berita buruk itu ya tercium dari negara Islam, seperti itu. Ya, nih jadi kita bicara tentang mulanya. Mulanya berdiri Azza itu kan sering dibahas juga oleh Abi Imam Supriyanto ya. Dia adalah salah satu pendiri Mahat Al-Zaitun ya. Nah, bisa dilihat di YouTube jejak digitalnya, bahwasannya benar Al-Zaitun itu dibangun bukan oleh Panji Gumilang sendiri. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kalau bicara sejarah NII, ini sebenarnya perang antara Kartosuwiryo sama Soekarno di zaman dahulu. Nah, kita skip aja tuh. Intinya Kartosuwiryo kalah, muncullah nih Panji Gumilang di tahun-tahun 80-an ya, di mana di antara semua komandemen wilayah dari 1 sampai 9, Panji Gumilang adalah salah satu pemimpin di komandemen wilayah 9, dan dia yang paling brilian, yang paling cerdas. Nah, di saat itu muncullah ide di mana kita membangun, satu lagi sebelum itu, tujuan utamanya negara Islam Indonesia cuma satu, ingin menjadikan syariat Islam di negara Konoha ini. Ya kan? Dan banyak dalil-dalil dalam Quran yang mereka pakai untuk dijadikan landasan jihad. Ya, salah satunya dalam Quran, siapa saja yang memutuskan perkara tidak melalui Quran adalah kafir. Siapa saja tidak memutuskan perkara tidak melalui Quran, maka mereka adalah fasik dan zalim. Nah, seperti itu. Jadi banyak juga ayat-ayat tentang hukum lah, bicara hukum di Al-Quran yang mengatakan bahwasanya hukum manakah yang lebih baik, hukum Allah apa hukum jahiliyah. Nah, itu yang diperjuangkan umat negara Islam nih awalnya, yang diperjuangkan umat negara Islam agar berdirinya syariat Islam di negara ini gitu. Nah, di antara tujuannya itu si Panji Gumilang ini ngasih ide nih, dan beberapa tokoh lainnya, kita untuk membangun kekuatan yaitu melalui jalur pendidikan agar umat-umat kita ini menjadi bangsa yang cerdas, bangsa yang religius gitu kan, agar negara Konoha ini agar Islam ini bisa bangkit, seperti itu. Ini tujuan awalnya dulu nih. Nah, akhirnya dikumpulkanlah penggalangan dana, gimana caranya membangun sebuah pesantren atau membawa pendidikan dengan umat yang banyak, karena dulu datanya itu bisa hampir jutaan ya, dari Aceh sampai Papua tuh hampir 5 juta orang. Nah, saya bisa bicara gini karena ayah saya salah satu ketua koordinator di Sumatera Barat gitu. Terus ya kita untuk jadi banyak janji ya, bukan janji kayak iming-iming Panji Gumilang berpidato bahwasannya untuk membangun sebuah ini kita jangan tanggung-tanggung dengan umat kita yang sebanyak ini. Dia menggunakan dalil-dalil dan menggunakan banyak ayat-ayat tentang sedekah, ayat-ayat tentang pinjaman, siapa yang meminjamkan harta kepada Allah, insya Allah Allah akan mengganti berkali lipat. Nah, ayat-ayat itu yang dipakai Panji Gumilang untuk mengumpulkan dana umat yang jutaan ini sampai terbentuknya Mahat Al-Zaitun. Al-Zaitun itu kan dibangun hampir 4 tahun ya. Jadi sebelum Al-Zaitun berdiri itu gila-gilaan tuh ngumpulan dananya. Termasuk ayah saya tuh menjual 2 rumah untuk pembangunan Mahat Al-Zaitun. Pribadi. Jadi saya dulu di Bekasi, gua di Bekasi, ayah jual rumah karena benar-benar ingin berdirinya syariat Islam di negara ini, di negara Konoha ini. Nah, setelah kita nggak ada rumah, kita dihijrahin tuh ke mana? Ke Padang. Dikasih tempat yang paling gede itu. Cuma dikontrakin ada 3 lantai, kita ngontrak di sana. Difasilitasin semua sama Mahat Al-Zaitun, sama si Panjul ini sebelum terjadi si N11 inilah. Oke, sampai berdirilah Al-Zaitun di tahun 99 seperti itu. Nah, ayah masih aktif mencari santri dan kita masih sama mencari umat lah. Jadi dibedain nih,
santri. Jadi santri itu di pesantren itu ada bang santri yang anaknya koordinator. Koordinator itu adalah orang NI sendiri. Santri yang emang bukan di luar koordinator. Jadi santri yang benar-benar nggak paham sama sekali tentang NI N11 sendiri. Kenapa Jadi kok tujuan pesantren gitu kan ya? ya, kenapa kok banyak orang yang nggak tahu pergerakan N11 yang sangat dahsyat ini, yang jumlahnya jutaan ini. Nah, itu dikutip dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1, di mana janganlah kamu memberitakan berita-berita Muhammad ini secara sembarangan, jadi secara rahasia. Nah, itu yang digunakan ayat ini untuk memperkuat gerakan. Jadi emang benar-benar kita harus secara rahasia, jadi nggak sembarangan. Karena di ayat keduanya, kalau kita ngasih tahu secara sembarangan, itu niscaya mereka akan menangkap atau memukul atau akan membalikan kamu kembali kafir. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan definisi kafir tadi menurut orang negara Islam itu sendiri, siapa saja yang tidak memutuskan perkara tidak melalui Quran, maka mereka itu adalah kafir. Nah, itu yang dikatakan Quran itu. Tapi kalau Panji Gumilang kan beda lagi. Orang yang di luar NII itu adalah kafir. Nah, seperti itu. Nah, setelah berdirinya Al-Zaitun dan uang kas pun sampai nilainya udah bukan eman lagi ya, karena dari jutaan orang yang banyak itu yang nyumbang tuh juga bukan orang-orang sembarangan dan bukan harta yang sedikit. Ada yang nyumbang emas berkilo-kilo, ada yang jual rumah segala macam, banyak lah pokoknya, sampai terkumpul uang kas bertetek lah insyaallah. Nah, di sana itu Panji Gumilang nggak sendiri, karena di situ di luar struktur kepemerintahan, struktur pendidikan Al-Zaitun itu ada struktur juga kepemimpinan N11. Jadi ada Syekh, ada bendahara, ada majelis syuro, ya kan. Nah, seperti itu. Nah, jadi semua keputusan, semua kurikulum, jadi semua apa yang diputuskan Syekh dulu waktu untuk membangun Al-Zaitun itu benar-benar diputuskan secara sama-sama dan melalui Quran juga, dan tidak boleh melewati syariat Islam. Seperti itu. Nah, setelah tahun-tahun 99, 2000, 2001 itu sebenarnya tidak banyak isu ya di luaran. Isu-isu terjadi itu kan setelah tahun-tahun 2000 berapa ya, 2001 2022 mungkin ya, yang banyak orang yang orang-orang yang dakwah yang dibilang tadi menghalalkan segala cara, gitu, tidak mewajibkan sholat seperti itu. Nah, itu dikarenakan di tahun 2003 itu sebenarnya Majelis Syuro itu udah dibubarkan. Nah, itu di 2003 setahu saya, 2002 atau 2003 ya. Sekitar itu sudah dibubarkan dengan dalil taatlah kamu pada Allah, Rasul dan pemimpinmu. Jadi benar-benar semua arahan, semua kepemimpinan itu hanya Syekh yang si Panji Gumilang inilah yang berhak memutuskan gimana cara sistem dakwah, gimana cara merekrut orang, gimana cara membayar infak sedekahnya, gimana cara mengumpulkan uang. Itu benar-benar real Panji Gumilang yang punya berhak dan punya kekuasaan. Seperti itu. Di samping emang masih banyak kebutuhan dana yang harus dibangun di Mahat Al-Zaitun, karena yang dibangun di Mahat Al-Zaitun itu bukan hanya sekolah ya, istilahnya kita butuh di sini ada pabrik, ada sawah, ada PLN sendiri, butuh banyak uang. Nah, di saat itulah Panji Gumilang ini menyuruh koordinator lapangannya, ya kan, untuk ayo semangat gitu, semangat cari uang, semangat ini menggunakan dalil-dalil dia. Mau si koordinator ini, ayah saya pun merasa tertekan kan. Jadi emang apa yang dikatakan Abi itu semua benar. Apa yang dilakukan emang perintah langsung dari pimpinan dan kita nggak berani menolak gitu. Karena tujuan kita satu tadinya, agar berdirinya syariat Islam, itu aja. Konsekuensi menolak, Bang Sunai. Konsekuensi menolak udah pasti di sana itu pasti dimarah-marahin dan kita bisa dipecat dan kita bisa dikeluarkan dan kita kembali kafir gitu kan. Jadi semua harta yang udah kita kasih tadi awal nih, rumah segala macam, kalau kita dikeluarin kan sia-sia. Yes, betul. Gitu. Lanjut. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sampai mulai terbiasa tuh Panji Gumilang strateginya, karena Panji Gumilang ini kan orang yang cerdas, ya kan, orang yang sangat jenius lah, karena dapat kabar dia juga pernah belajar di Madinah, di Mesir, ya seperti itu. Di Gontor juga kalau nggak salah. Nah, di Gontor, di UIN juga orang cerdas lah, bukan orang-orang sembarangan seperti itu. Dan di sisi lain, nah jadi pengikutnya Panji Gumilang ini luas. Satu yang beredar semua, ada yang beredar di seluruh
negara Konoha ini kan dari ujung sampai ada semua, ada yang di dalam pun ada, termasuk guru-guru di sana pun salah satu apa namanya Murid. enggak, guru-guru di sana tuh salah satu orang yang tahu benar tentang negara negara Islam itu sendiri gitu. Jadi umat ini dibagi Nggak gitu. semuanya bro ya, tapi nggak semua guru ya, Ya nggak semua. beberapa guru gitu. Ya, ada beberapa guru. Jadi apa namanya umat ini dibagi. Jadi umat ini dibagi. Ada yang koordinator ngurusin wilayah luar dan ada yang benar-benar fokus ngurusin pesantren ini. Jadi banyak. Jadi benar-benar dipisah-pisah tuh masih Panji Gumilang nih. Dan guru-gurunya pun kebanyakan juga mereka emang dijanjinya bukan gaji. Mereka dijanjinya surga. Maka banyak-banyak di guru-guru di di Zaitun sendiri itu adalah guru-guru yang emang bukan orang yang mahir dalam bidangnya gitu. Padahal di zaman itu uang itu banyak istilahnya kan. Karena cuman si Panji Gumilang ini benar-benar nggak mau pakai uang itu benar-benar buat fokus untuk pendidikan. Andaikan uang itu benar emang difokuskan buat pendidikan, mungkin dia bisa manggil guru yang benar-benar S3 atau S2 yang untuk mengajar di sekolah itu kan. Boleh tanya ke Bang Juragan Kopi atau Bang Ihsan gimana kualitas guru-guru kita gitu kan. Nah, seperti itu satu. Terus sampai apa namanya? Sampai titik di mana mencari umat itu emang langsung Panji Gumilang sendiri yang ngasih paham ke mereka bahwa gini caranya untuk mencari dakwah supaya seperti tutup mata, gitu, agar tidak kalau misalnya orang ini kabur, misalnya orang nggak jadi, nah dia nggak bisa ngelacak negara Islam ini seperti itu. Nah, sebentar, apa namanya, Kang Anom tolong naikin Hadid Garden yang tadi lagi, soalnya dia anak guru tuh, anak ustadz dulu di sana. Oh, guru yang mengajar di Al Zaitun. Ya. Nah, Hadid Garden namanya, coba lihat aja. Nah, terus emang oke. Tadi sampai mana ya? Nah, pokok perintah itu emang semua datang dari Panji Gumilang, gimana cara menghalalkan, gimana cara pokoknya store duit, terus gimana caranya perbanyak umat, perbanyak duit. Beda sama zamannya dulu sebelum terbangun Mar Az-Zaitun. Orang untuk masuk negara Islam itu benar-benar nggak bisa langsung lu di hari ini diceramahin, besok belum tentu masuk. Mungkin setahun depan baru bisa masuk karena benar-benar ini dilihat orang benar-benar ingin jihad nggak atau benar-benar ingin mendirikan syariat Islam nggak seperti itu. Ya, namun setelah berdirinya Al Zaitun semua konsep berubah. Gimana caranya walaupun dia nggak paham agama, dia masuk dulu, hijrah dulu, baiat dulu gitu. Jadi makanya di saat mereka yang kaget, yang nggak paham tentang agama, hijrahnya kayak gini, ditutup mata, mengkafirkan orang, menghalalkan harta orang tuanya gitu kan, kaget dan mereka merasa wah ini nggak benar nih, sesat nih, akhirnya dia keluar lagi. Di saat dia keluar muncullah tuh NI Crisis Center tuh, dikumpulkanlah korban-korban orang yang merasa tertipu oleh NII N11. Makin banyak korban berbicara N11 ini sangat sesat segala macam, sampai datang TV One, sampai waktu itu sampai Panji Gumilang itu didatangi oleh TV One yang ada laki-laki pakai kacamata sambil berbicara. Panji Gumilang nggak pernah ngaku, dia bilang N11 itu sudah tamat tahun 62 seperti itu, tapi giliran masih berkelanjutan. Iya, jadi intinya sampai hari ini Bang Sunai belum. Jadi intinya dulu kita Panji Gumilang kalau bilang ke bawah itu, kalau ada Panji Gumilang dekat-dekat sama dulu itu kan pejabat-pejabat yang negara Konoha itu kan bukan kaleng-kaleng juga yang datang ke sana. Soeharto, pesantren mana yang bisa didatangin sekelas Presiden Soeharto coba, ya kan? Kalau bukan benar-benar punya hubungan lah gitu. Yang datang siapa? B.J. Habibie. Di sana dibuatkan juga gedung Soekarno. Cuman apa yang dibilang sama Panji Gumilang ke bawahan, ini adalah bentuk rekayasa kita agar kita ini seolah-olah Pancasilais gitu. Padahal kita itu menolak gitu. Dia ngomong ke kita nih, ke umat nih, gitu kan. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang dia bicarakan si Panji kepada orang-orang besar itu, ya kan? Nah, seperti itu. Dan terus setelah berlalu, di saat banyak berjalan terus nih,
Di tahun 2003 sampai 2010 lah ya, itu proses pengajaran Al-Zaitun tuh Panji Gumilang tuh lebih ke bisnis sih kalau bisa dilihat, karena bisnis mereka dia itu nggak kaleng-kaleng juga. Usaha sapi 1.100 sapi New Zealand didatangkan Bahkan New Zealand itu. 1.100 sapi, bayangin kan, bukan main-main. Jadi punya di sana tuh juga proyeknya waduk, waktu itu waduk pun gagal juga, pertanian pun banyak yang gagal. Jadi fokusnya si Panji Gumilang ini udah bukan tentang pendidikan, tidak memperbaiki sistem, memperbaiki pengajaran, ya kan. Nah, karena di sini tuh udah pasti bermain politik di sini, karena kita bisa lihat orang-orang di belakangnya si Panjul ini bukan orang-orang kaleng-kaleng juga, gitu kan. Dan semua itu struktur banget, rapi banget. Dan ternyata Panji Gumilang ini punya juga istilahnya emang orang-orang yang sejalan sama dia nih. Dan termasuk Pak siapa tadi yang Ken ya, si Ken itu orang-orang yang sejalan juga tuh sama si Panjul. Dulunya dia sempat bergabung di NII, terus dia keluar, dia bikin NII Crisis Center, ngumpulin korban-korban. Nah, makanya klop tuh mereka tuh. Sebenarnya ada lagi Al Haidar, satu lagi CS-nya Panjul, Al Haidar. Dia pun salah satu pejuang NII juga, N11 juga, yang dulunya sangat jihadnya kuat, tapi ke ujung-ujungnya malah berkhianat. Sama kayak si Ken juga gitu kan, membocori semua. Jadi gitulah intinya. Kan si eksponen ini yang tadi sama, istilah eksponen ini adalah orang-orang yang sama-sama bisa sederajat lah sama Panji Gumilang masalah perjuangan. Cuman karena Panji Gumilang dan Pak Imam ini adalah orang-orang yang sangat berjasa dalam pendirian Al-Zaitun, mereka tuh diangkat jadi satu Syekh ini Imam NII, dan Pak Imam Suprianto tuh bendara NII, dia yang megang keuangan waktu itu. Nah, seperti itu. Nah, sampailah tiba di bisnis sapi. Ini kita bicara bisnis sapi ya. Al-Zaitun itu mendatangkan 1.100 sapi itu butuh miliaran duit gitu. Dari mana? Nah, terus mungkin gak sih sekelas pesantren gitu ngurusin bisnis yang hampir ratusan miliar gitu? Pesantren mana? Gitu kan? Pesantren mana? Dia pengusaha apa seorang kiai atau ulama sih yang ngurusin santrinya nih dengan uangnya dibayar tuh si Jeremy Pauline untuk jadi guru matematika. Gue yakin semua santrinya jadi pinter gitu kan. Nah, seperti itu. Masalahnya pesantren saya aja masih milik nih. Nah, lanjut lagi. Nah, ini kan sesuatu yang terjadi yang di luar pesantren gitu. Dan saya sebagai santri pun nggak merasakan itu. Belajar aja kita, karena dari awal tuh Panji Gumilang sengaja tidak mengajarkan sesuatu ayat-ayat tentang negara Islam atau pendidikan tentang negara Islam di Azza itu nggak pernah diajarin karena takut ketahuan dia ngomongnya gitu. Basic-basic. Yang diajarkan cuma satu ayat setelah mau lulus, yaitu tentang akar, batang, buah. Jadi dalam Al-Qur'an itu kata Syekh itu semua dikasih tahu tuh sebelum kita lulus. Sesuatu yang baik itu seperti pohon yang baik. Akarnya kuat, batangnya kalau akarnya kuat menjulang ke bawah, batangnya kuat, dan pasti buahnya juga pasti baik. Nah, sama sepertinya hal Islam. Akarnya Islam, batangnya itu pasti Islam, tapi hukumnya pasti ihsan, dan hukumnya itu Islam. Jadi nggak ada istilahnya batangnya misalnya batangnya Islam, akarnya Islam, batangnya Islam. Nah, buahnya ini hukumnya ini bukan hukum Islam, seperti itu. Jadi kalau dalam Quran, kalau misalnya ingin jadi sesuatu yang baik, akarnya Islam, batangnya Islam, pohonnya harus Islam juga. Nah, kalau itu sih pernah diajarin pernah dikasih satu ayat tuh sama Panji Gumilang. Selebihnya nggak pernah sih. Nah, habis itu kita lanjut. Nah, dengan 1.100 sapi itu butuh dana biaya banyak, dan uang N11 itu sendiri juga nggak mau dipakai karena ada uang triliunan juga di kas. Itu benar-benar dipakai buat ekspansi nanti suatu saat emang negara Islam tuh benar-benar berdiri. Itu benar-benar dana di skip oleh para eksponen dan para pendiri itu, biar itu dana untuk benar-benar suatu saat ekspansi kita gitu ceritanya. Terus dibuatlah ide untuk mendatangkan sapi, dijaminkanlah seluruh aset Al-Zaitun 1.200 hektar. Nah, dia dengan entengnya bilang begitu, dan Imam Suprianto pernah ngomong juga langsung kan di TV One bahwasanya kok tiba-tiba
dia diberhentikan tuh dari status bendahara, status kepemilikan juga, dari status NI juga, dari status Al Zaitun juga diberhentikan dia secara sepihak oleh Panji Gumilang, seperti itu. Karena di sisi lain Panji Gumilang pun dibantu oleh notaris-notaris yang orang-orang yang nggak kaleng-kaleng juga. Kok bisa gitu dari status pendirinya Imam Supriyanto, kok bisa nama Imam Supriyanto ini hilang, namanya nggak ada dan tanda tangannya ada. Itu udah dijelaskan juga tuh sama Imam Supriyanto di TV One. Jadi intinya berhasil tuh, sapi datang, aset sudah terjual semua sama Bank Senturi. Nah itu yang diperjuangkan Imam Supriyanto kepada masyarakat, bahwasannya di situ mulai membongkar sih sebenarnya si Imam Supriyanto membongkar bahwasannya si Panji Gumilang ini adalah imam negara Islam. Cuman semua bukti, semua yang dikasih tahu ke publik itu nggak kuat. Karena Imam Supriyanto hanya bisa menunjukkan foto dan video, berkas-berkas nggak ada. Makanya nggak kuat. Akhirnya si Imam Supriyanto ini menuntut tentang pemalsuan dokumen. Itu terbukti, akhirnya penjara lah 10 bulan. Nah itu pun dengar-dengar ya bukan si Panjulnya yang masuk. Itu tangan kanannya, itu Abi Halim. Nah seperti itu. Terus Saya ingin nyoba sebelum saya keluar, ingin nyoba untuk memberikan satu cerita menarik ya. ya boleh. Boleh Bang? Ya? Tentang apa, Abi? Ya tentang pengalaman di teritorial saya dulu. Nah tentang boleh. Boleh? Oke, baik. Ya. Boleh. Banyak sebenarnya kalau cerita-cerita menarik, cuman ini salah satu cerita aja. Saat itu tahun 2008 kan punya program proyek namanya Windu Kencana. Mungkin santri Nah saya itu iya, itu gagal juga tuh. Ya, ini Windu saya Kencana. ceritakan. Ini disampaikan oleh Syekh Panji Gumilang ke jajaran teritorial di bawah seperti ini. Bahwasanya kita sebentar lagi akan membangun surga Tuh. di Al-Zaitun. Surga itu adanya Membangun di bumi. surga. Surga ya. Surga itu adanya di bumi. Jadi surga nanti setelah mati itu nggak ada. Karena surga dibangun di bumi ini. Poin pertama itu. Surga itu kita saat itu kami di teritorial disuruh menghafal satu ayat, saya lupa. Jadi ayatnya itu tentang perumpamaan surga adalah mengalir 4 mata air di bawahnya. Itu ada di Quran. Air tawar, air madu, air susu. Satunya air apa? Homer ya? Ya, Ya, air Homer. Benar. 4 mata air itu. Karena kita sedang mau membangun surga di bumi ini, maka pertama yang dilakukan oleh seluruh jajaran menghafal ayat itu. Saat itu kami disuruh mewajibkan untuk menghafal untuk menyambut proyek Windu Kencana tahun 2008 ya. Nah, di proyek Windu Kencana itu maka tadi disampaikan oleh siapa tadi Mas Nyatai mengimpor sapi dari New Zealand itu untuk mata air susu sehingga membangun pabrik susu secara otomatis itu ya. Nanti mesinnya dimasukkan ke susunya sapi, otomatis keluar susu itu mata air susu itu. Terus mata air tawar itu rencana saat itu membangun pabrik air mineral yang akan dikerjasamakan dengan orang Singapura. Nggak tahu saat itu belum jalan, lama nggak jalan, dan terkabar sekarang ada halo. Ya. Nah, dan akhirnya ada sekarang produk namanya Hamayin kalau nggak salah ya. Hamayin itu produk air tawar. Terus yang berikutnya ada karena nanti madu ini belum jelas. Yang terakhir itu apa? Sungai air Homer. Nah, air Homer ini yang menarik bagi saya. Ya. Karena Homer di surga itu minum Homer itu dihalalkan. Maka disampaikan Homer itu halal. Nah, itu Homer nanti saya ada cerita juga tuh. Ya. Saya lanjutkan dulu ya. Wah, suara ini sampean putus-putus ini. Saya tak jelaskan dulu ya. Ya. Jadi Homer ini halal karena di surga Homer halal. Dengan catatan minumnya harus 1 sloki. Kalau minumnya sampai mabuk, itu malah merusak kesehatan. Bahasanya bukan haram tapi merusak kesehatan. Jadi kita diarahkan minumnya 1 sloki saja 1 hari.
itu menambah kesehatan. Maka kami di teritorial saat itu mempraktekkan minum khamar. Ada yang beli wine, ada yang membeli orang tua, atau ya cap orang tua itu. Saya termasuk yang minum itu juga dulu. Jadi sebelum berangkat pagi itu minum 1 seloki, siang 1 seloki, itu. Jadi saya rasa apa yang dikatakan oleh Syekh Panji Gumilang, jika sebuah syariat itu, saat itu kami menyimpulkan seperti ini. Jika tai kucing itu rasanya coklat, maka dipaksa rasanya coklat, meskipun tai kucing. Begitu dengan khamr seperti itu yang saya alami. Oke, itu salah satu cerita ya. Kita juga dapat dengar bahwasannya jadi Abi kalau di dalam itu bahwa setiap malam, setiap seminggu sekali itu ada mobil truk datang ke Al Hayat, ada ke ruangan 2005 itu, ke ruangan Abu Bakar di situ. Itu datang khamr emang dari Belanda. Jadi yang menikmati itu itu benar-benar nggak diketahui santri sama sekali, karena yang cerita langsung adalah eksponen ya. Jadi di salah satu eksponen itu kan ada nama Abi Qasim. Alhamdulillah Abi Qasim sekarang udah almarhum ya. Abi Qasim itu salah satu ayah angkat saya kan. Jadi banyak beliau bercerita gitu. Nah, itu nanti saya cerita juga. Itu pokoknya ya itu dalil. Jadi saya itu emang suka Panji Gumilang. Abi Qasim Aceh bukan? Abi Qasim Aceh enggak? Abi Qasim masih ada, Bro. Masih ada, Bro, masih. Bang Isan jangan kemana-mana dulu Bang Isan, karena nanti ada Bang Isan masih ada ya. Sebelum Abi Supri pergi, Abi Supri mau turun. Mungkin satu lagi cerita sebelum saya turun, ingin saya ceritakan. Boleh cerita dan kalian jawab pertanyaan saya. Kalau memang Abi mau jawab, kalau enggak juga nggak apa-apa. Pertanyaannya, siapa backing Al Zaitun? Hendro Priyono, itu yang masih hidup. Dan apa kelemahannya yang bisa membuat? Gila, pertanyaan lu gila sih. Pertanyaan kelemahannya gimana? Nanya gimana? Gila. Siapa sampai itu kokoh itu gitu loh. Tahu nggak siapa Pak Endro itu, Kang Anom? Iya, Pak Kumis itu kan. Iya. Tahu nggak jabatan dia apa? Iya tahu. Gitu. Ngadunya begini ya, kalau mau ngomong backing selain profesor intelijen ada nggak? Gimana? Saya nggak tahu ya. Selain Pak Kumis ada nggak yang jadi backingnya lagi yang sehingga membuat Al Zaitun ini menjadi seolah kuat dan alot kalau banget. masalah backing seperti ini, jadi itu semacam estafet aja, semacam estafet. Kalau ngomong siapa pertama yang membackingi Al Zaitun, itu Pak Harto, Pak Soeharto. Nah, yang awal membackingi Al Zaitun adalah Soeharto. Tuh, dengar. Paham ya? Nah, terus estafet di situ. Jadi, itu pun atas proposal dari Ali Murtopo. Tahu Ali Murtopo? Ya. Ya, Ali Murtopo itu Panglima ABRI di era tahun awal 80-an. Dia membuat proposal untuk semacam melokalisir gerakan NII di satu tempat. Proposalnya diajukan Pak Harto, disetujui, dan prosesnya lama sehingga muncul figur siapa itu Panji Gumilang, disusupkan itu intelijen itu. Jadi, maka kemarin Pak Imam Supriyanto di TVN mengatakan bahwasannya agen Interpolnya adalah MYR Agung Sedayu. Iya, saya amini. Ya. Tahu Agung Sedayu itu adik kandungnya Panji Gumilang. Jadi kalau di teritorial itu Agung Sedayu itu Menteri Luar Negeri. Ya, tapi dia karena Agung Sedayu itu adalah Menteri Luar Negeri di bahasa teritorial ya, maka tugasnya adalah keluar dia mencari dukungan itu. Dan memang dia adalah agen Interpol karena maka diposisikan Menteri Luar Negeri oleh NII. Pernah Agung Sedayu itu datang ke Jawa Timur ya. Saya juga ketemu juga bertatap muka. Dia punya rumah itu di Ciputralen itu. Rumahnya banyak. Salah satunya di Ciputralen di Surabaya. Saat itu kami seluruh jajaran aparat NII Jawa Timur itu dikumpulkan menemui beliau di Ciputralen itu di rumahnya.
Satu kalimat yang saya ingat sampai sekarang itu. Jadi saat itu dia mengatakan ke polisi, dia nggak ngomong polisi mana. Intinya saya ngomong ke polisi, jangan dilanjutkan ini masalah Zaitun, jangan diusut terus. Kalau diusut terus, cas Jakarta. Nah, jadi ditekan seperti itu polisinya. Akhirnya yang mandek juga, karena yang ngomong seorang agen Interpol yang masih menjadi bagian dari agen BIN, polisi takut ngomong seperti itu ya, sehingga ya nggak lanjut lagi. Jadi ancaman-ancaman kepada aparat yang dilakukan oleh Agung Sedayu ini, aparat takut. Nah, saat ini saya melihat ini backingnya ini udah mulai cuci tangan. Nah, ini Muldoko udah mulai cuci tangan. Hendro Priyono udah mulai cuci tangan. Bersih-bersih lah, bro. Saya ingat waktu kasusnya pencabulan, kasus penandatanganan itu ya, penandatanganan palsu itu. Jadi ini yang ngomong Agung Sedayu ya, waktu kunjungan ke Jawa Timur. Jadi saat itu dia mencoba untuk menghubungi Pak Yusuf Kalla, menghubungi Hendro Priyono. Sudah levelnya udah beda. Iya, nembus-nembus seperti itu Agung Sedayu. Yang berkaitan dengan tanda tangan palsu ini. Ya. Saat itu komentar dari siapa ini? Dari Hendro Priyono, ini kata Agung Sedayu. Hendro Priyono mengatakan, waduh, kalau masalah tanda tangan palsu dia nggak bisa bantu, tapi kalau masalah NII dia akan bantu untuk menutupi. Nah, Hendro Priyono seperti itu, tegas dia. Akan menutupi, tapi kalau masalah tanda tangan palsu dia nggak mampu, bukan kapasitas dia. Nah, makanya kemarin waktu kasus tanda tangan palsu itu Panji Gumilang kalah dan dipenjara 6 bulan ya. Itu. Iya. Tadi kita sampai mana ya lanjut ya? Sampai eksponen tadi ya, Bang Anom ya. Halo? Ya. Mana Bang Anom nih? Bentar lagi ke toilet, Bang. Oke. Kita nunggu dia aja ya. Jadi dia kan salah satu. Gimana Bang Sunai? Kita lanjut lagi ya. Aja. Kalau nggak kelar bahaya juga. Ya, kita punya durasi waktu karena ini udah ngelewatin batas, sebenarnya udah hampir 3 jam, kita punya 30 menit lagi untuk membahas. Ini kita simpel aja ya, sampai nanti ketahuan nih istilahnya titik permasalahannya di mana. Ya udah, habis gitu bisnis sapi gagal dan aset Al-Zaitun pun sudah tergadaikan segala macam. Terus di tahun 2010 ya, pokoknya pas di mana zamannya pas eksponen 11 orang ini dikeluarin ya. Jadi itu ceritanya eksponen ini otomatis tabayun kan. Ini kok si Panji Gumilang makin kesini makin nggak pernah membahas tentang syariat Islam, nggak pernah membahas tentang Quran. Terus benar-benar nggak ada satupun planning gimana caranya untuk mendirikan hukum Islam ini dalam negara Konoha ini. Benar-benar sama sekali nggak pernah dibahas. Nah itu dirumbukan tuh di Jakarta waktu itu 11 eksponen ini. Nah ketika mereka balik ke Al-Zaitun dan tiba di asrama, itu tiba-tiba security atau di sana tuh GM namanya, GM itu udah berkumpul dan langsung berbicara bahwasannya Abi yang 11 orang ini sudah dikeluarkan secara sah oleh Panji Gumilang, dan akhirnya mereka dibawa dan langsung suruh pulang tanpa 11 orang eksponen itu bertatap muka gitu sama si Panji Gumilang, tanpa tabayun, tanpa ngobrol atau tanpa diskus gitu. Jadi itu benar-benar menyakitkan sih. Jadi orang-orang yang tadinya sederajat sama Panji Gumilang total didempak seperti itu gitu. Nah itu nggak bisa dipungkiri karena 11 eksponen ini pun nggak punya backingan dan nggak punya hukum juga buat nutup si Panji gitu, nggak punya data segala macam, ya kan. Itu mulai perlahan hilang tuh, petinggi-petinggi mulai hilang, sedangkan jemaah-jemaah yang di luar yang dulunya semangat berjuang, semangat nyari murid, semangat nyari kader, itu lama-lama malas. Terus ada yang bilang, "Abi ini udah nggak aktif, udah biarin aja," gitu. Jadi
dari pusatnya tuh kalau ada orang-orang yang udah nggak aktif, sudah biarin aja sampai habis. Sampai ada yang meninggal, ya sudah, itu sudah takdir, ya biarkan saja kalau dia tidak mau aktif lagi. Nah, sampai akhirnya orang benci akan pergerakan Panji Gumilang, dan di luar orang membenci tentang cara dia mencari kader di luar N11 ya. Di dalam pun benci karena sistem yang dipakai itu benar-benar nggak peduli lagi gitu. Jadi N11 ini udah dihajar kiri kanan belakang depan bawah gitu kalau bicara negara Islam ya, padahal tujuan awal mulanya itu cuman ingin berdirinya syariat Islam di negara ini, karena kita mereka berpanduran dengan Quran dan hadis juga ya, seperti itu. Nah, setelah dikeluarkannya eksponen ini kan udah makin jadi itu pergerakannya Panji Gumilang ini untuk melancarkan semua strategi-strategi dia gitu, sampai terjadinya juga dikeluarkannya 116 guru. Orang-orang yang bertentangan sama Panji Gumilang auto cabut. Dan itu pun eksponen itu setelah dikeluarkan paginya, beliau ini khutbah Jumat di Masjid Al-Hayat, dan beritanya bahwasannya 11 eksponen ini ingin mengambil kekuasaan, ingin menjatuhkan, ingin mengambil alih aset Al-Zaitun. Nah, seperti itu yang dipidatokan oleh Panji Gumilang kepada santri-santri gitu kan. Itu kan suatu hal fitnah yang gila sih. Oke. Nah, seperti itu. Nah, 11 eksponen yang hari ini waktu itu sempat silaturahmi ke rumah saya sih waktu itu. Waktu itu ayah masih hidup kan. Nah, banyak kita bercerita. Nah, salah satu adalah bendahara yang dulunya sempat menggantikan Abi Imam. Nah, dia juga banyak cerita tentang keuangan. Itu benar-benar gila sih mainnya Panji Gumilang. Seperti itu. Pokoknya itu ini benar-benar di luar kapasitas santri. Ini udah permainan uang. Gimana caranya aset ini jadi milik kita, gimana caranya dapetin duit, gimana cara, wah ini udah bukan main juta-jutaan lagi bro. Seperti itu. Nah, terus ya udah perlahan-lahan di tahun 2011 tepatnya, ya kan, 2011 itu dibubarkannya negara Islam Indonesia oleh Panji Gumilang secara diam-diam juga. Nah, semua ketua koordinator termasuk ayah saya dipanggil satu persatu orang, dipanggil masuk ke dalam ruangannya, di mana ruangannya itu rumah di depan Masjid Al-Hayat. Itu rumah dia besar sekali situ, dan di basement itu ada 19 kamar. Dan itu masuk ke situ harus dikawal oleh security kan. Ketemulah si Panji Gumilang, dan dia berkata bahwasanya karena isu N11 ini sudah makin miring, sudah makin membuming di Indonesia, kita jangan nampakkan diri dulu nih gitu. Kita tutup dulu nih N11 nih, kita lacikan dulu nih ya, kita jangan bahas-bahas lagi deh, kita bahas masyarakat Indonesia membangun. Sampaikan tuh kepada umat. Ayah saya kan sendiri nih, ngomong apa umatnya nih yang ada berapa belas orang. Percaya nggak kalau dia bilang bahwa N11 itu dilacikan atau dibekukan dulu? Nggak ada yang percaya, nggak mungkin gitu kan. Puluhan tahun kita berjuang agar adanya N11 gitu, agar berdirinya syariat Islam, atau dibubarin gitu, atau dilaciin gitu, nggak mungkin gitu. Akhirnya umat yang ada di Padang ini nelfon ke pusat, yang nyangkat Abi Halim, dan dilakukan adu domba. Tidak pernah Panji Gumilang itu ngomong kayak gitu, tidak pernah Panji Gumilang itu mengubarkan N11. Ini perjuangan kita sampai mati. Nah, orang umat ini marah kepada ayah kan. Kamu nih ingin menghancurkan ini gitu-gitu. Akhirnya secara sepihak ayah saya dikeluarkan dari negara Islam juga. Nah, itu terjadi di kota-kota besar tuh. Ketua-ketua pasti bakal ricuh tuh. Nah, seperti itu. Dan umat istilahnya koordinator-koordinator yang di luar lapangan dan di dalam itu berbeda. Orang-orang yang di dalam tuh nggak merasakan gejolak di luar. Mereka hanya fokus ngajar, mereka hanya fokus ibadah, seperti itu. Nah, jadi strateginya Panji Gumilang ini emang udah di luar nalar sih. Emang dia orang yang sangat jenius gitu kan. Setelah banyaknya umat di luar hilang, petinggi-petinggi hilang, guru pun hilang gitu kan. Orang-orang yang nggak bersejalan sama dia disingkirkan semua. Nah, seperti itu. Dan akhirnya barulah muncul nih berita-berita yang kemarin nih, setelah berapa lama vakum nih Al-Zaitun nggak ada berita lagi kan. Nah, akhirnya muncul. Nah, itu di mana udah nggak ada petinggi, udah nggak ada orang-orang N11-nya, yang ada cuma orang-orang yang nggak tahu banyak tentang Panji, yang hanya manut, yang tahu apa yang diomongin Panji itu bener aja.
seperti itu. Jadinya ini kalau ada yang ngomen, ada yang wah ini tangkap, jadi hal yang lucu gitu. Ini kemana nih MUI, kemana nih Kemenak gitu. Jadi kayak ini kayak negara lawan negara seperti itu. Oh iya, iya, iya. Nah, Ada maksudnya, Bang. Oh iya, lanjut dulu. jadi makanya yang ditarik di media pun orang-orang yang status kepelontan nama Panji kayak apa tadi saya Ken, Pak ya itu emang udah disetting sama mereka. Di saat ada korban langsung ada media diberitakan, yang dipanggil juga hanya korban rata-rata, yang dipanggil juga apa namanya orang yang nggak tahu tentang si Panji gitu. Coba dipanggil 11 eksponen itu yang masih ada, panggil 116 guru gimana gitu. Akhirnya jadi gitu bro. Nah sekarang para orang-orang yang berada di belakang ini kan benar tuh kata Abi itu udah mau mulai cuci tangan tuh. Nah intinya sekarang itu emang perang di mana N11 dengan negara Konoha yang dimenangkan oleh negara Konoha. Aset Al-Zaitunnya dan uang kas yang ada bertete itu udah bukan milik lagi negara Islam. Jadi hancur lebur lah perjuangan negara Islam yang tadinya mereka sangat menjunjung tinggi syariat Islam. Nah, saya pribadi apa yang dikatakan sama Abi tadi bahwasannya yang diajar. Jadi Syekh Panji Gumilang itu selalu mematahkan dalil dengan dalil. Itu kayak puasa nggak boleh, ini apa kita selama peperangan itu kita nggak apa-apa nggak sholat. Itu emang semua otak yang ada di dalam Panji dikasih tahu ke mereka. Pada dasarnya kalau ayah pribadi saya nggak pernah dengar itu. Insya Allah, alhamdulillah ayah saya selalu menjaga sholatnya dan selalu menjaga sunnahnya itu kan, walaupun di dalam keadaan tidak perang maupun perang ya pokoknya tetap menjaga, karena secara jelas Quran mengatakan wajibnya sholat. Istilahnya alhamdulillah ayah selalu mengajarkan gimana kita menjaga sholat dan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad seperti itu. Nah jadi emang sengaja. Nah makanya berani nih. Nah makanya yang punya kapasitas ngebahas tentang gimana itu khutbah Nisa, gimana itu sholat Idul, gimana tuh ada yang nyanyi-nyanyi gitu. Itu udah bukan kapasitas santri, udah bukan kapasitas gitu. Setara Panji Gumilang aja berani ngomong MUI itu sesat gitu. Ya, siapa betul. dia gitu. Gila kan? Jadi maksudnya orang yang berada di sini yang apa namanya mendengarkan saya ngomong, dan saya juga nggak tahu nih depannya gimana. Saya cuma menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang apa namanya yang pernah terjadi yang ayah saya pernah ceritakan, ya saya ceritakan gitu. Sama sekali tidak mengubah atau mengganggu akidah semua orang yang nonton. Ini cuman hanya saya menjelaskan sejarah nih biar orang pada tahu nih bahwasannya emang N11 ini itu emang di bank si Panji Gumilang ini emang melihatnya seperti sirkus. Ini kalau dibiarin emang bahaya, asalkan andaikan benar gitu bisa rubuh. Konoha bisa rubuh andaikan si Panji Gumilang ini benar-benar menjalankan syariatnya gitu. Karena umat yang dipegang tuh bukan 1-2 orang lagi. Cuman karena dianya melenceng nih si Panji Gumilangnya hancur. Seperti itu Kang Anom. Jadi apa yang diberitakan berita-berita itu kan korban-korban yang emang benar itu terjadi di waktu itu gitu. Terus sekarang tujuannya Panji Gumilang nyanyi Israel, terus membahas itu, terus ya itu antara yang tahu cuma antara dia sama orang belakang dia tuh negara Konoha itu. Iya. Kalau mau ditanya guru-gurunya pun nggak bakal tahu. Seperti itu. Nah mungkin nggak tahu nih akun saya besok hilang kali. Karena belum ada satupun orang yang benar-benar berada di negara Islam, ya kan, yang speak up, ya kan, baik dari orang eksponen itu pun sendiri, guru, belum ada yang speak up gitu, karena mereka ada orang yang disayangkan kan, keluarga gitu. Dan di sisi lain ada juga orang yang benar-benar udah benci, udah sangat kesal dan udah nggak mau bahas. Udahlah, gue nggak mau peduli lagi dengan N11, gue udah nggak peduli lagi dengan perjuangan gitu, gue mau hidup tenang-tenang aja gitu. Padahal emang ini perjuangan umat Islam yang dulunya mendambakan istilahnya dulu N11 itu ingin banget kayak kota Aceh gitu, gimana Aceh itu udah berdirinya hukum syariat Islam di kotanya gitu, ya kan. Setidaknya kan itu yang diperjuangkan, walaupun dulu
banyak darah bertumpahan tuh di Aceh tuh. Sampai dibolehkannya tuh syariat Islam tuh di Aceh tuh oke, boleh gitu. Nah, kan kota-kota lain nggak bisa. 2 menit terakhir, Bang Sunai, yang ingin disampaikan oleh Bang Sunai. Ya, intinya apa namanya, saya pribadi kan cuma menjelaskannya atau menyampaikan apa yang pernah terjadi oleh ayah saya gitu kan, sebagai umat, sebagai salah satu umat negara Islam Indonesia. Dan apa namanya, itulah fakta yang saya tahu gitu, tanpa menyinggung sama sekali tentang akidah-akidah kalian. Jadi itu emang dipercaya oleh umat-umat N11 bahwasannya tujuan utamanya dia itu ingin mendirikan syariat Islam. Udah itu aja, karena banyak banget ayat-ayat dalam Quran yang menyinggung tentang hukum gitu kan. Dan ketika di ayat An-Nisa ayat 100 pun, malaikat pun pertanyaan pertama kali ketika kita mati yang ditanya itu dalam keadaan apakah kita meninggal gitu. Jangan sampai kita meninggal dalam keadaan masih menggunakan hukum manusia, seperti itu sih. Baik, terima Hukum kasih yang dibuat oleh manusia. Jazakumullah khairul jazaa. Tepuk tangan dulu teman-teman buat Bang Sunai yang udah berani speak up, luar biasa Bang Sunai. Jadi, Oke, kalau kembali. saya ada salah-salah, mohon maaf. Oke, siap. Bang Ihsan, penawaran, apakah ada dari pihak alumni Al Zaitun yang mau lagi ditaikan? Oh, tadi udah nggak tahu ada apa nggak orangnya tuh yang garden, apa namanya, ujungnya Oke. garden. Oke, kalau gitu karena nggak bisa nyarinya, ini akan berat nyarinya karena terlalu rame. Saya memberi waktu 10 menit kepada Bang Ihsan untuk menyampaikan apa yang Bang Ihsan mau sampaikan kepada semua teman-teman, untuk sebelumnya nanti saya ambil lagi bicara. Iya, kalau saya masih apa namanya, yang disampaikan oleh Sunai itu kan kurang paham, ya kan. Saya cuma Pak, walaupun saya memang setelah jadi santri dari sana, ya memang dengar-dengar kayak gitu yang kayak Sunai cerita tadi. Jadi oh gitu, kenapa ternyata selama ini sekolahnya itu selalu dikait-kaitkan. Nah, akhirnya saya cari tahu. Ini Hadid Garden bisa, kalau bisa cari ya. Apa namanya? Ya intinya gini aja kalau saya mau nyampeinnya, bahwa Al Zaitun dan N11 yang disebut sama Sunai itu adalah Al Zaitun atau santri Al Zaitun itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang terpisah. Yang terpisah kayak gitu. Jadi santri Al Zaitun itu tidak pernah berkaitan dengan yang namanya N11 begitu ya. Jadi tapi kesimpulannya bisa diambil itu. Nah, kesimpulan dari Sunai itu adalah, kalau saya dengar ya, ibaratnya berarti tadinya N11 itu eksis, berkembang, habis itu dimasukkan Syekh Panji Gumilang, habis itu dibikin babak belur. Nah, artinya Syekh Panji Gumilang itu menjadi pahlawan buat kita, negara Republik Indonesia yang udah memberangus negara Islam Indonesia merdeka. Jadi pahlawan dia dengan membakar dirinya kan, dia mengorbankan dirinya dihujat hari ini tuh. Ya pendapat saya kalau dari cerita Sunai tadi gitu. Oke. Dari semua pernyataan Bang Sunai dengan Bang Ihsan, apakah ada kemungkinan Al Zaitun akan bubar? Ya itu udah urusan. Bubar pun udah milik mereka. Itu mau dijadiin apapun dah. Karena udah nggak ada yang bisa nyandingin. Kalaupun Panji ditangkap itu masih ada Prawoto anaknya, masih ada Sophia Alwida, masih ada Anissa, dan semua pada nyalek. Bayangin orang yang dulunya anti sama itu nyalek. Ada gila kan, ini bukan kapasitas santri. Bang Sunai berani membuka speak up tentang fakta dan data dari Al Zaitun dan NII yang sudah dijelaskan tadi oleh Bang Ihsan bahwa tidak ada kaitannya. Sekarang perwakilan dari alumni, apa yang mau Abang Ihsan sampaikan kepada teman-teman sekalian, 5.700 orang mata memandang? Ya, kalau saya ingin menyampaikan bahwa alumni Al Zaitun sebagai santri yang formal belajar di Al Zaitun sudah banyak ada di tengah pergaulan masyarakat atau hidup di tengah masyarakat. Untuk santri Al Zaitun sebagian besar saya jamin 90% atau 95% mereka itu nggak ngerti apa-apa
tentang apa yang dibahas tadi oleh Sunai atau tentang N11 itu mereka nggak akan ngerti apa-apa. Memang di Al Zaitun itu tidak pernah diajarkan hal-hal yang demikian. Karena kami ini cuma alat sabotase atau tempat bersembunyinya mereka. Jadi kegiatan kami di Al Zaitun sebagai santri adalah kegiatan yang normal sama seperti pesantren lainnya. Begitu aja. Oke, baik, terima kasih. Jadi yang salah Panji. Jadi jangan salahkan alumni gitu kan ya. Alumni dan Al Zaitun sebenarnya cuma wadah. Dan saya nitip sama Bang Ihsan, tolong sampaikan pesan buat Bang Fajil, jangan lagi speak up video tentang apapun Al Zaitun, karena nanti itu akan mencoreng nama baik alumni. Itu mah cuma kalau pengen naik followers doang. Kemarin sudah saya sampaikan, saya hubungin, saya bilang bahwa kita tuh memang landasannya saya bilang ke dia, saya itu menghormati pendapat dia, menghargai pendapat dia, terserah saya kayak gitu. Tapi satu catatannya, kamu harus menyampaikan dengan benar, nggak usah nantang-nantangin orang, nggak usah ngata-ngatain orang, nggak usah punya dengan songong lah kayak gitu. Artinya kalau dia bisa nyampein dengan sopan, dengan baik, dan dia kuasainya, tafadhol gitu. Tapi satu, jangan bawa nama seluruh alumni. Karena saya sendiri juga yang udah muncul di TV, saya nggak akan membawa seluruh alumni, tapi saya seenggaknya atas nama alumni di angkatan saya bilang begitu. Jadi nggak boleh dikaitkan seluruh alumni macam-macam kayak gitu. Jadi itu alhamdulillah sih dia mengerti, dan ya mungkin hari yang kemarin terjadi itu menjadi pelajaran juga buat dia. Ternyata untuk bicara di depan umum itu kalau nggak cukup materi, nggak cukup cerdas, nggak cukup ini, ya jadinya kayak gitu, kena mentalnya dia itu. Gitu. Terima kasih. Siap, Bang Sunai, terima kasih. Sebentar, satu menit. Ya, boleh, silakan. Ya, sebenarnya sih apa yang saya sampaikan tadi saya udah bilang, ya itu cuma sejarah atau cerita yang pernah saya alami sama orang tua saya alami, dan saya sendiri sekarang juga udah nggak terlalu peduli sih sama kehidupan Al Zaitun sebenarnya kan. Ya kita fokus hanya ngurus keluarga, kita kerja sesuai, kita menjaga emang kewajiban yang ada di Quran, seperti itu aja. Nah, cuman kan kebanyakan orang nggak pernah tahu geram aja ngeliat sejarah diputar balikan gitu. Nah, itu aja sih yang saya sampaikan. Kalian, kesimpulan sudah dijelaskan oleh Bang Sunai dan Bang Ihsan selaku alumni senior dari Al Zaitun, dan kita semua pasti bisa menyimpulkan nantinya antara N11 dan kaitan dengan Al Zaitun, antara santri, alumni, dan Panji Gumilang itu sudah bisa disimpulkan oleh kita semua jadi tidak. Nah, paham kan? Jadi tugas saya sebagai perwakilan santri Salafi Balai Rombeng Banten sudah selesai. Ingat, sekarang saya mau istirahat 2 minggu ini. Saya mau istirahat. Di 2 minggu ke depan kita akan speak up lagi soal Harry Pras. Buat di sini teman Harry Pras atau di sini ada Harry Pras, hati-hati Anda. Anda mengkafirkan guru sekumpul. Anda menyesatkan guru judi. Anda berurusan dengan kami. Terima kasih. Jazakumullah khairul jazak. Bang Ihsan, ada yang mau disampaikan? Bang Sunai, silakan terakhir. Cukup, saya salut dan bangga dengan rakyat Republik Indonesia yang mau nontonnya. Ternyata tetap banyak mereka mau bertabayun mengenai Al Zaitun, mengenai alumni Al Zaitun, dan mengenai N11. Dan terima kasih banyak juga untuk Akang Anom yang sudah memfasilitasi diskusi ini sungguh luar biasa. Harus begini memang budayanya orang Islam, orang Muslim itu, bukan bukan menjudge, tidak menghakimi, tapi benar-benar praktek tabayun itu benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak Bang Ihsan. Ada lagi dari Bang Sunai yang mungkin mau disampaikan untuk yang terakhir, untuk mengakhiri live streaming kita malam ini? Ya paling kenapa saya bisa banyak bicara gini, karena emang orang tua saya peduli ya sama almarhum ayah saya, peduli sama saya, peduli akan kewajiban dia, karena dalam Quran pun jagalah dirimu dan keluargamu. Jadi yang benar-benar dijaga tuh diri sendiri dulu. Kalau kita udah selamat baru menjaga keluarga, seperti itu. Ya. Ku anfusakum. Nah, oke.